Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis portofolio yang saya miliki. Perkenalkan, saya Vicky Ayubi Diwantara dengan NIM 73114180082 dari Manajemen Keuangan A 2018 Universitas Negeri Semarang. Yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama, profil perusahaan Bank Sentral Asia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Jago. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, kesimpulan. Profil perusahaan yang pertama yaitu PT Bank Sentral Asia atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Djarum. Saham BCA pertama kali diperjualbelikan ke masyarakat pada 31 Mei tahun 2000. Pada saat itu, BCA melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan harga Rp1.400 per lembar. Kemudian visi dan misi BCA. Untuk visinya yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan misinya yaitu yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan pelayanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Profil perusahaan yang selanjutnya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bayi Arya Wirjaatmadja pada 16 Desember tahun 1895. Berpengalaman lebih dari 120 tahun, Bank BRI senantiasa memberikan kemudahan dan kecepatan dalam merespon berbagai kebutuhan nasabah. Dengan didukung oleh layanan perbankan yang prima, jutaan transaksi nasabah dikelola selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, melalui fasilitas layanan yang tersebar secara luas di seantero negeri. BBRI pertama kali tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia pada 10 November tahun 2003 dengan penawaran saham pertama atau IPO dijual dengan harga Rp875 per lembar saham. Kemudian visi misi BRI. Untuk visinya menjadi bank komersial terkemuka yang mengutamakan kepuasan nasabah. Dan misinya yaitu yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik good corporate governance. Dan yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Dilihat dari grafik PT Bank Sentral Asia dari MA200 garis warna oranye dan MA7 warna biru itu, Bank BCA terindikasi akan uptrend kembali. Di MACD juga mengalami penguatan kembali dari histogramnya dengan garis MACD sudah mengalami golden cross. Dilihat dari grafik PT Bank Rakyat Indonesia dari MA200 garis oranye itu masih di atas, artinya masih uptrend dalam jangka waktu panjang. Dan dari MA7 itu baru saja tembus yang artinya juga
bakal ada indikasi uptrend. Tapi di situ ada resisten di area 4.410 yang gagal ditembus. Dampaknya harga saham akan turun. Di situ juga ada gap yang di area persegi harga 3.700. Di teori analisis technical gap itu harusnya ditutup. Mungkin beberapa hari ini akan turun terlebih dahulu untuk menutup gap. Kemudian akan naik lagi untuk jangka waktu panjang. Dan indikator MACD juga mengindikasikan pelemahan. Bisa saja dalam jangka waktu pendek terjadi penurunan. Kesimpulannya adalah PT Bank Sentral Asia atau BCA dan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan beberapa bank terkemuka di Indonesia. Saham BBCA seringkali menjadi pilihan investasi, terutama untuk investor pemula yang masih belum memiliki variasi pilihan saham. Investor biasanya akan memilih saham fundamental yang bagus, yang harganya tidak terlalu volatil dan cenderung stabil atau low risk. BRI juga bisa menjadi pilihan berinvestasi karena memiliki customer base terbesar, network terluas, dan permodalan yang kuat. Saat ini BRI memiliki 9.582 jaringan kantor dan 225.000 jaringan kerja elektronik atau e-channel, serta didukung oleh 428.000 agen BRI Link di seluruh Indonesia. Dari sisi permodalan, hingga akhir Juni 2020 tercatat KAR BRI terjaga di angka ideal sebesar 20,15% dengan LDR 86,6%.